tumus ati, artinya di sini takutnya itu tumus ke hati, tidak cuma mari kita takut kepada Tuhan, mari kita tingkatkan iman dan takwa setiap hari nyaris pagi siang sore, namun tidak meningkat-meningkat. Kenyataannya sekarang kalau saya mengatakan Pak Haji tidak berfungsi nanti keliru ya. Namun kenyataan jumlah haji ini sangat banyak ya, namun prakteknya sehari-hari itu tidak mencerminkan bahwa kita itu orang yang negara yang penuh dengan predikat haji. Memberi di kantong-kantong peribadatan, nanti ada yang membutuhkan dikatakan dia pencuri, didusi pakai air kayak masjid, kayak orang mati gitu loh. Lah padahal kotak amal itu milik siapa? Bukan milik takmir, milik yang berhak gitu loh. Tapi ulo salam yo atur bagyo wismuka nusantara. Ong wilahing jati nubone ajat-ajatir lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya kembali akan melanjutkan pupuh yang kelima mengenai 13 prediksi munculnya kembali sang penata bangsa Nusantara, tentunya yang kita dambakan secara bersama bahwasanya akan muncul pemimpin nanti setelah sirepe zaman Kolobendu, dan saya meyakini bahwasanya manusia yang terpilih ini karena laku tirakatnya, karena pujo lan semedinya merabawani terjadinya goro-goro atau zaman Kolobendu ini. Jadi pada prinsipnya sesuatu terjadi di muka bumi ini tentunya ada permohonan dari seseorang yang sedang melakoni sehingga merabawani jagat. Laksana Bung Karno melakoni lalu merabawani jagat, timbullah Perang Dunia yang kedua sebagai sarana memerdekakan Indonesia. Lalu Bung Karno, lalu yang kedua Soeharto dalam melakoni, kencangnya terjadilah timbullah PKI untuk bisa mengantar Soeharto sampai kepada porsi yang dituju, yaitu memimpin Nusantara. Lah monggo saja tafsirnya, ada Satrio Pinandito Satrio Kinunjoro, lalu Satrio Pinandito monggo saja. Namun yang jelas saya akan mengupas yang sebisa asa saya sesuai dengan yang tertera di sini mengenai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang akan bisa menenteramkan Indonesia setelah zaman era-ero atau zaman baro-baro atau setelah zaman edan. Lah kembali lagi, saya ini bukanlah sebuah kepastian namun sebuah rujukan, sebuah arahan. Jadi saya tidak memperkenankan hal ini dijadikan sebagai pedoman. Sekali lagi, ini bukan sebagai pedoman. Lalu tidak lupa pula saya mohon pamit kepada arwahnya Yang Warsontani yang dulu sebagai mahkurungan dari Yang Sri Aji Joyoboyo untuk bisa menyampaikan mengenai prediksi ini yang menjadikan harapan bahwasanya masih ada harapan bangsa ini akan munculnya kembali sang penata bangsa, mercusuar dunia yang kita dambakan secara bersama. Bagi yang mendambakan, bagi yang cuek bebek, yang penting hidup asal makan gitu kan banyak sekarang. Lah urip nggak usah neko-neko, yang penting makan. Sehingga tatanan prikamanungsan tanpa menyadari dirinya akan terlilit oleh kekejaman dunia ya, yang menyebabkan dirinya juga enggan berpikir sing ruwet-ruwet kaya dene lagu Joko Tingkir gitu. Lagu Joko Tingkir kan, Joko Tingkir ngombe dawet ya, ojo dipikir marai mumet. Lah orang sekarang rata-rata enggak mumet. Lah disinilah walat dan bendu ya, karena kita diberi pikiran itu kan untuk berpikir. Setelah berpikir kita bernalar, setelah bernalar lalu berakal ya. Superlatif degree-nya atau tingkat perbandingannya adalah seperti itu. Jadi kita itu pakai tahapan lah. Kita sebagai kaum yang memperhatikan atas hidup, atas jejak-jejak leluhur, tentunya adalah kategori orang yang mau berpikir dan lalu bernalar, dan lalu bagaimana menjabarkan penalaran kita agar kita tidak
sesat dalam diri kita dan menyesatkan pihak-pihak yang lain. Nah, saya akan menyanyikan sekali lagi. Saya mohon pamit kepada arwahnya Ki Warsontani yang sebagai makurungan, semoga tidak menimbulkan saranang wayange ke tebih nong ilo dino sapu dendaning Bathara. Jadi saya tidak akan ngipatke dengan niat saya menyampaikan. Tidak mungkin ada yang berpandangan, wah, kawruh seperti ini diempret-empret gitu untuk cari duit. Saya pandangannya tidak sekedar duit. Artinya saya tidak munafik, manusia itu butuh duit, namun duit yang dengan saya ini lalu saya implementasikan ke arah bagaimana memperjuangkan atau mewujudkan tujuan leluhur ini. Artinya saya bukan orang tipe yang mata duit. Banyak orang yang datang ke saya, nun sewu, pulangnya tadi gawe juga taruhlah saya niati memang dengan ibadah kalau cara Pak Kiai, kalau saya dharmaning wajib. Jadi dalam hal ini porsi saya menyampaikan untuk bisa kita itu punya arahan untuk bisa dicermati dan dihayati, namun bukan dipedomani. Sekali lagi, ini bukanlah sebuah pedoman, namun ini sebuah ancer-ancer atau rambu-rambu atau sebuah arahan dari leluhur yang kita perlu tahu agar kita bahwasanya hal yang demikian ini kita telah diramalkan oleh leluhur. Kita masih punya harapan, namun harapan tanpa tindakan yang nyata kita juga akan sia-sia. Akan saya tembangkan pupuh yang kelima. Tembangnya masih Dandang Gula. Saya mencoba melantunkan ya. Saya mencoba melantunkan, namun kembali lagi saya bisa seni, tapi saya tidak berprofesi sebagai seniman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Manakala para ahli mungkin lulusan sarjana seni dan sebagainya, saya hanya menyampaikan, kelirunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wong cilik samya suka ing ati, sarwi murah sandang menyang tedha, guyub rukun sesamine, samya madhep sumuyut ngarsane yang widi, tumus ati wedi walatira, wingitnya sang ratu, mangkono jaman jati kencana, Kakang Semar kya nindakno, weling mau ngiritno gung lembut. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini memang buku karya saya, namun dicetak oleh narasi yang aslinya saya juga sudah ketriwal ya. Ketriwal itu bukan berarti hilang, artinya perlu saya cari lagi. Nanti guru gotro, guru lagu, guru wilangan, manakala ketemu mungkin akan bisa ngebasi lagi. Namun ini saya melantunkan tadi, saya juga merasa guru gotro, guru lagu, guru wilangan itu kurang ngebasi. Karena catatan di sini karena yang mengkaryakan itu, yang mencetakkan penerbit narasi, jadi tentunya tidak seperti yang saya harapkan. Artinya guru gotro, guru lagu, guru wilangan ini kurang ngemasi atau perlu saya menyimak kembali dalam catatan yang asli saya. Namun saya sudah melantunkan dan akan saya jabarkan sebisa asa saya. Wong cilik samyo suko ing ati. Jadi orang kecil nanti samyo itu ya pada suka di hati. Lah, sarwi murah sandang menyang tedo, artinya murah sandang dan tedo. Kalau sekarang kan sebentar-sebentar menjerit, itu kemarin minyak goreng gitu, nanti lagi katanya itu sarimi akan naik dan sebagainya. Lah padahal bibir kita atau mulut kita, kata kasare,
itu sudah terlanjur ketagihan sarimi, terutama kalau yang tua mungkin bisa menahan, tapi anak-anak ini kan sudah yang mie gelas, mie kari dan sebagainya ini sudah terlanjur menjadi makanan sehari-hari. Kita mesti juga bersiap diri dalam menghadapi yang demikian. Artinya tidaklah mudah kita mengubah pola makan gitu. Murah sandang yang teduh, guyub rukun sesamine lah. Artinya kembali lagi nanti masyarakat itu akan guyub dan rukun. Jangan sampai negara hanya bersatu tapi tidak rukun. Apa artinya bersatu manakala tidak rukun lah? Nanti ya niscaya akan kembali lagi rukun kepada sesama. Samyo madhep sumuyut ngarsane widi. Artinya dia tidak takut kepada manusia saja, tapi yang lebih takut itu kepada sanksi daripada yang maha agung atau sang maha pencipta. Lah di sini disebutkan adalah ngarsane yang widi ya, yang dimaksud adalah Tuhan yang Maha Esa atau sing gawe urip lah cara Jawanya. Tumus ati artinya di sini takutnya itu tumus ke hati, tidak cuma mari kita takut kepada Tuhan, mari kita tingkatkan iman dan takwa setiap hari nyaris pagi siang sore, namun tidak meningkat-meningkat. Jadi setiap hari mungkinlah ya hari Jumat, hari Minggu itu, atau mungkin hari apa, setiap kali mari kita tingkatkan iman dan takwa, sebab hanya iman dan takwa yang kita bisa membawa ke surga gitu. Namun dia sendiri tidak tumus ing ati barangkali begitu. Artinya saya tidak menuding si A si B, namun niscaya kalau tumus ing ati tidak seperti ini. Berapa jumlah orang yang sudah berpredikat, mohon maaf, haji. Lah semestinya makin banyak haji, tentunya kan makin kita rukun, makin kita gemar menolong. Kenyataannya sekarang kalau saya mengatakan Pak Haji tidak berfungsi nanti keliru ya. Namun kenyataan jumlah haji ini sangat banyak ya. Namun prakteknya sehari-hari itu tidak mencerminkan bahwa kita itu orang yang negara yang penuh dengan predikat haji. Umpamanya saya nggak menuding, nah, mari kita hayati bersama. Maksudnya mohon maaf saya tidak akan menyinggungnya ke arah sana. Tapi penghayatan itu memang sangat penting untuk kita bisa memahami bahwasanya sejauh mana kadar iman dan takwa kita gitu. Tidak cuma di bibir, nanti terus ujung-ujungnya urunan, ujung-ujungnya untuk membangun tempat peribadatan. Bumi ini sudah nggak kurang tempat ibadat gitu loh. Namun praktek sosial ini yang justru kita praktekkan gitu loh. Memberi di kantong-kantong peribadatan, nanti ada yang membutuhkan, dikatakan dia pencuri, didusi pakai air kayak masjid, kayak orang mati gitu loh. Lah padahal kotak amal itu milik siapa? Bukan milik takmir, milik yang berhak gitu loh. Lah mohon maaf ini saya mengkritisi, saya juga beragama Islam taruhlah. Namun saya kurang mensetujui hal-hal yang demikian. Ibaratnya sikap kita kurang wicaksono. Kita sudah ngipatke kepada kautamaan yang urip ya. Artinya hanya berpedoman kepada tulisan saja, tapi rumangsane urip ini tidak dikedepankan. Jadi niscaya kita mendambakan yang demikian. Nah, artinya nanti akan muncul seorang pemimpin yang betul-betul bisa menata kembali kepada arah prikamanungsan yang sesungguhnya sesuai dambaan leluhur. Takut kepada Tuhan itu sampai tumus ke hati, karena takut dengan kewalatnya sang ratu. Artinya sekali lagi kemarin saya mengatakan bahwasanya jangan begitu nanti sakit benar, karena memang Sirullah Ajiniro dia sudah manunggal dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan alam raya ini sudah mendapat dukungan dari alam, restu leluhur dan ridho dari Tuhan. Jadi jelas bukan orang sembarangan, bukan orang yang esuk dele sore tempe begitu, bukan kategorinya gitu. Karena matang di perjalanan apa? Spiritual dong, bukan perjalanan yang lain-lain, namun perjalanan spiritual. Spiritual bukan dukun. Lah ini saya pernah mengatakan pula bahwasanya kita harus bisa membedakan antara kaum spiritualis dengan perdukunan. Dan Jawa bukan hanya sekedar perdukunan, bukan sekedar hanya wayang-wayangan, ebek-ebekan, bukan. Itu jauh, itu adalah yang di dasar begitu. Jadi artinya ilmu dasar, ilmu masyarakat sebagai hiburan, lalu kemudian baru diangkat kepada tahap yang berikutnya. Walate sang noto mangkono zaman jati kencono. Artinya itulah zaman jati kencono, bukan emas.
Kencono itu pasti emas, namun kalau emas belum tentu Kencono. Artinya emas murni itulah Kencono. Zaman jati Kencono yaitu zaman ya Kencono. Kencono kalau dikatakan emas itu ya saya kurang setuju juga. Jadi Kencono ya taruhlah cenderung kepada logam mulia ya, yang betul-betul murni, artinya tidak tercampuri. Kalau sekarang kan emas kadarnya ada yang sekian karat. Namun kalau Kencono kelihatannya tidak ada yang sekian karat. Namun kalau emas itu bisa kadarnya 24 karat, menurun lagi ada yang 18 karat, dan sebagainya. Artinya yang telah diperdagangkan ini. Namun kalau Kencono itu ya murni gitu. Artinya zaman jati Kencono ini ya zaman kemurnian yang sejati dari lahir dan batinnya ini adalah kesejatian. Nah, selanjutnya Kakang Semar Gio Tindakno weling mami ya, welingnya Sang Prabu ini untuk ngiritno ya menggerakkan wadya bolosan Nusa Jawi. Lah ini penting kita ketahui bahwasanya minimal kita masih punya harapan bahwasanya leluhur kita telah meramalkan akan ada munculnya sosok pemimpin bangsa yang akan membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.